Untuk bisa menuai di forex dalam jangka panjang bukanlah hal yang mudah, karena terdapat banyak banget sisi gelap yang membuat kita sering terjebak dalam industri ini sendiri. Itulah kenapa di video ini, berdasarkan pengalaman saya ingin share 5 sisi gelap trading forex yang mungkin banyak dari antara kalian belum paham. Sisi gelap yang pertama adalah rebate hunter menggunakan metode berlayar-layar. Perlu kita pahami, IB, banyak orang tidak bisa trading, tapi mereka menggunakan IB sebagai cara mereka untuk bertahan hidup, sehingga mereka menggunakan rebate for living. Perlu diketahui, keuntungan menjadi seorang IB adalah mereka mendapatkan komisi setiap kali membernya melakukan open position. Dan mereka akan berpikir sedemikian rupa untuk bisa mengarahkan mereka menggunakan metode averaging, martingale, metode-metode yang menggunakan posisi berlayer-layer supaya mereka mendapatkan komisi yang jauh lebih besar. Karena perhitungan komisi dihitung berdasarkan berapa lot dan berapa posisi yang dibuka oleh member tersebut. Jadi semisal mereka setiap satu lot yang dibuka aku mendapatkan komisi misalnya $5, mereka akan berpikir semaksimal mungkin metode-metode yang bisa memungkinkan membernya buka lot semakin besar, buka lot semakin sering, dan mereka nggak peduli apakah metodenya proven atau enggak. Kalau perlu teman-teman buktikan, coba cari metode-metode berlayer-layer, averaging, martingale, hedging, dan grid yang bisa bertahan lebih dari 3 tahun dan tidak MC. Boleh saya bilang berdasarkan pengalaman saya tidak ada. Karena ini adalah metode yang memang dibuat oleh oknum trader, di mana mereka sebagai seorang IB mengarahkan membernya untuk menggunakan metode tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Sehingga at the end, anak-anaknya MC dan dia mencari darah baru lagi. Sisi gelap yang kedua adalah win rate tinggi karena tahan floating. Perlu teman-teman lihat, di sisi industri ini terdapat fitur yang namanya copy trading, di mana mereka mengedepankan memudahkan kita sebagai seorang awam untuk bisa mengcopy trade system mereka. Tapi di situ juga banyak sekali manipulasi, teman-teman. Karena kita hanya melihat dari sisi yang mereka bisa poles, seperti mereka menunjukkan win rate-nya sampai 90%, win rate-nya tidak pernah kalah. Padahal dalam trading pasti ada hari-hari di mana kita harus loss. Karena ya sebagai seorang trader, loss dan profit adalah hal yang normal. Tapi untuk bisa di-copy trade systemnya, mereka mencari cara untuk menaikkan win rate-nya dan mereka memberikan sebuah narasi bahwa win rate tinggi pasti cuan. Padahal win rate tinggi itu bisa dibuat dengan mereka tidak melakukan cut loss, dengan mereka tidak melakukan stop loss, sehingga mereka menahan loss dan akhirnya sekali mereka loss, mereka langsung MC. Itulah kenapa jangan kalian tergoda dengan return yang sangat tinggi, win rate yang sangat tinggi, karena pasti ada sisi yang mereka tidak tampilkan, dan disitulah kalian sebagai seorang trader awam pasti akan terjebak. Poin yang ketiga adalah banyak banget mentor, oknum, yang mereka men-screenshot profit mereka. Mereka ngajarin orang, mereka membuka edukasi, mengeluarkan kata-kata bijak, tetapi mereka tidak ada MQ5 dan portofolio yang transparan. Sangat mudah di zaman sosmed sekarang untuk bisa menampilkan kemewahan, keberhasilan, dan kemudahan. Padahal dalam trading tidak ada yang instan. Dan dalam trading lebih penting kita lihat portofolio mereka dibandingkan hanya screenshot profit. Itulah kenapa di jurnal trading event pun saya, mungkin teman-teman lihat saya nggak pernah flexing ya. Nggak pernah flexing McLaren saya warna apa, jam tangan mewah saya merek apa. Tapi yang saya lebih kedepankan adalah portofolio saya yang tercatat secara transparan di MQ5, teman-teman. Karena di sini kita akan bisa melihat rekapan every single trade yang kita buat
tanpa bisa kita manipulasi. Dan disinilah mungkin teman-teman coba tanyakan kepada mungkin influencer favorit kalian, apakah mereka punya MQ5 mereka. Karena MQ5 ini adalah sebuah rapor yang menjadi sebuah jawaban, apakah dia memang seorang trader yang profitable, ataukah orang yang cuma omong kosong belaka. Teman-teman tinggal cek saja berapa trading days akun dia, apakah sudah ratusan hari ataukah masih seumur jagung. Karena dari sini kalian akan bisa melihat, karena semuanya dibukakan secara terang benderang. Lalu poin ketiga adalah mereka menonjolkan profit yang besar. Padahal pernah profit itu berbeda dengan konsisten profit. Return yang tinggi, ratusan ribuan persen, yang mereka dapatkan dalam waktu singkat. Cara mereka merubah 1 juta menjadi mungkin 10 juta dalam waktu 2 hari, itu memang sebuah start yang baik. Tapi pertanyaan sekarang, apakah mereka bisa mengulanginya lagi? Karena ya boleh saya bilang teman-teman, ini mungkin mereka lagi luck, dan saya yakin sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan karena resikonya pasti sangat tinggi. Karena ya pasti, dengan modal minim bagaimana cara mendapatkan return yang tinggi dalam waktu singkat, pasti mereka akan membesarkan risk per trade mereka. Padahal dalam trading, bagaimana yang jauh lebih penting adalah bagaimana gradually porto kita bisa grow secara konsisten, dan meskipun sempat ada drawdown, tapi in the long run, akunnya tetap grow, itu adalah yang jauh lebih penting. Makanya kenapa, teman-teman, pernah saya bilang, pernah profit, belum tentu konsisten profit. Dan sisi gelap yang terakhir, pertanyaan yang sangat penting, yang sangat mendasari saat kalian melihat trader yang muncul di sosmed. Mereka sebenarnya jago trading, apa jago jualan? Saya nggak ada masalah dengan orang-orang yang jualan kelas, yang jualan VIP group, jualan sinyal, jualan IB, asalkan trade system mereka terbukti profitable. Gimana nih kenyataannya? Kenyataannya, boleh saya bilang, 95% trader yang muncul di sosmed, mereka tidak punya portofolio, mereka nggak berani nunjukin akun mereka yang terrecord secara transparan, dan mereka hanya menampilkan kemewahan, screenshot profit, dan itu ujung-ujungnya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa orang-orang seperti ini yang membuka kelas, VIP, sinyal, dan IB sangat saya tentang dan sangat saya tanya kredibilitas mereka. Karena ya kalau kita mau belajar berenang, otomatis kita harus bisa belajar sama orang yang jago berenang. Jangan orang yang hanya foto dia di kolam renang. Dan saya harapkan dengan adanya jurnal trading event ini, catatan dari pembelajaran sepak terjang saya, pertanggungjawaban akun MQ5 yang telah saya tautkan ratusan hari, bisa menjadi sebuah jawaban di tengah banyaknya oknum yang bertebaran di sosial media. Dan untuk ini pun saya selalu bilang ke teman-teman, don't trust me, just validate what I do. Karena ya dengan data dan fakta, teman-teman akan melihat apakah benar growth ratusan persen ini, win rate yang sebenarnya biasa aja, tapi akunnya bisa anti MC. Memang bisa teman-teman dapatkan juga di akun kalian. Semoga videonya bermanfaat, and I'll see you guys in the next video. Thank you guys.